Glamping kami Natra. Natra. Kalau yang camping Satu lagi Anmon. Anmon. Oh, mau izin rekan-rekan media atau fotografer boleh mengarah ke sini ya? Boleh ke sini. Sudah tolong. Mau izin semua mengarah ke sini. Maintain bawah ini harus kalau terus Satu tangan dia show off itu ya. Oke, 1, 2, 3. Naik banget. Wonderful Indonesia. Indonesia. Anji, stop aja langsung. Bicara dengan rekan-rekan instansi terkait, kementerian dan lembaga, termasuk Satgas COVID-19. Dalam pembicaraan kita mencoba membuka perbatasan secara limited ya, dengan konsep travel bubble. Dan kalau kita lihat Bintan ini adalah salah satu destinasi pariwisata yang sudah sangat siap infrastrukturnya maupun secara protokol kesehatannya. Kita harapkan berapa jumlah lapangan pekerjaan di sini, Pak Wahab? Sekarang hampir 5.000. 5.000 lapangan pekerjaan ini bisa kita selamatkan dan justru masih kita tingkatkan karena saya diberi laporan bahwa ada 2.000 kamar yang sedang dibangun dan jika ditambah dengan 2.100 yang sudah beroperasi, ini 4.100 merupakan satu kawasan yang sudah siap untuk beberapa kegiatan event seperti sports tourism, adventure tourism maupun MICE juga. Jadi kami nanti akan bekerja sama dengan stakeholders, Forkompinda, Pak Bupati, agar Bintan terutama di Lagoy Resort ini untuk menjadi venue kelas dunia. Mengucapkan selamat datang untuk Bupati Bintan, Bapak Sujadi. Dan baik, silakan. Jaga jarak, jangan lepaskan face shield dan masker Anda selama acara berlangsung. Terima kasih. Kami juga mengucapkan selamat datang untuk para undangan. Terima kasih atas kesediaannya. Silakan menikmati hidangan sederhana yang telah disiapkan oleh pihak Natra dan juga PRC. Terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Daun salam pusaka jerami. Baik Pak, kita informal saja Pak ya. Baik, terima kasih Pak. Saya ulang pantunnya Pak, tapi kali ini nggak buah-buahan kok Pak pantunnya Pak. Oh gitu ya, boleh Pak, informal boleh atau tidak? Boleh ya, iya. Kali ini saya akan menyampaikan pantun, tapi nggak buah-buahan kali ini Pak ya. Next slide. Secara historis, Bintan Resort MOU dengan Singapura dan Johor, ya, yaitu pada tahun 1960. Ya, tetapi itu yang dinamakan pada saat itu adalah Understanding Sea-Johori, Singapore, Johor, Riau. Tetapi oleh karena kami sekarang sudah menjadi provinsi sendiri, kami namakan Singapore, Johor, and Riau Island. Ya, seperti yang kita lihat ini, kita mempunyai 3 lapangan terbang yang terdekat di sini, Singapura, Batam, dan juga Tanjung Pinang. Lapangan terbang yang sedang kami daripada Salim Group yang akan bangun, kita masih menunggu bubunya. Itu salah satu nanti yang kita mau sampaikan kepada Pak secara meeting nanti. Bintan Lagoon Resort akan direnovasi dan akan diambil alih oleh operator yang baru. Ya, nanti 2022 dia akan operasional lagi. Di sini kita lihat Pak Harto dan juga Perdana Menteri Singapura yaitu Mr. Goh Chok Tong dan juga
Perdana Menteri Singapura yang sekarang ini, yang namanya Lee Hsien Loong juga hadir. Next. Pertanyaan Bapak tadi, total kamar yang kita ada sekarang adalah 2.000 lebih. Dan kita mengharapkan nanti pada 2025 kita sudah mempunyai 7.000 kamar. Kerana di dalam pembangunan. Untuk kata Bapak, di Treasure Bay ini sendiri akan ada lebih kurang 1.500 hingga 2.000 kamar di dalam Treasure Bay yang lebih kurang 300 hektar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam hormat, penuh semangat. Satu hilang, esa terbilang. Kurang kompak. Ulangi. Satu hilang, esa terbilang. Tidak punah Melayu di bumi. Saya datang bukan sembarang datang. Siap memajukan ekonomi Kepri. Ini adalah pantun yang di outsourcing kepada asisten 2. Jadi ini bukan saya atau staf saya yang buat, tapi Pak Asisten. Terima kasih Pak Asisten. Nanti pantun penutupnya dari Pak Kadis. Ini adalah bagian daripada kolaborasi pusat dan daerah. Kalau Pak Bupati mau nyumbang juga boleh. Ya, pertama-tama yang saya hormati Bapak Bupati Bintan, yang saya banggakan, ini salah satu generasi muda sekarang yang mendapatkan amanah. Terakhir saya ketemu di Singapura sama Pak SBY bulan Februari 2019 ya Pak, ya, kalau tidak salah. Beri tepuk tangan untuk Pak Apri Sujadi. Semoga beliau diberikan kesehatan dan kekuatan dan keselamatan dalam mengemban amanah yang mudah-mudahan menghadirkan kesejahteraan untuk masyarakat Kabupaten Bintan. Pak Asisten yang saya hormati, saya banggakan, Pak Kadis, Pak Kapolres dan Pak Kajari juga hadir di sini. Beberapa tokoh-tokoh pariwisata. Saya ingin menyapa Grup General Manager Bintan Resort Sakrawala Bapak Abdul Wahab, General Manager Pelabuhan Bapak Mahsun Astari. Terima kasih. Ketua Satgas COVID-19 Bintan Resort Bapak Rai Manik. Terima kasih. Ibu Ratna Wahyuni dari Natra Bintan. Terima kasih. Berdiri dong, Bu Ratna. Malu lah Pak. Iya, supaya teman-teman lihat. Manajer Plaza Lagoy Bay, Ibu Lydia Endang Sumartini. Ada? Bu Lydia? Masih di Lagoy Bay. Kasihan juga. Para General Manager Hotel di kawasan Bintan, please stand up, the council. Thank you very much. These are the stakeholders yang kita akan kerjasamakan bareng ya. Terima kasih. Take your seat. Tadi saya dengan Pak Asisten dan Pak Kadis, Pak Samsul dan Pak Buralimar, kita naik ferry dari Batam ke Bintan, dan ini mungkin ke belasan atau puluhan kali saya ke Bintan, dan setiap kali ke Bintan saya Pak Bupati betul-betul ini nggak action nih, bukan peres, tapi saya betul-betul merasakan satu vibrasi dan resonansi pariwisata dan ekonomi kreatif di Bintan ini untuk Indonesia. Saya didampingi oleh Pak Hari Sungkari, Destinasi Wisata dan Infrastruktur, dan Pak Fajar Utomo, Deputi Bidang Industri dan Investasi. Nah, kami kalau melihat destinasi wisata ini sih udah world class ya, udah kelas dunia lah, Pak Asisten. Untuk infrastruktur, wah ini sih infrastrukturnya udah paten punya, ini udah luar biasa. Jadi kita apresiasi sekali. Dari segi industri dan investasi luar biasa, membangun, menciptakan lapangan kerja 4.000 kamar dalam 2 tahun ke depan. Dan ini kita lihat sendiri ya bahwa keindahannya sudah dikemas, dan yang saya paling
bahagia tadi Pak Bupati cerita juga desa wisatanya berkembang. Jadi jangan sampai pariwisata kita ini menjadi enclave, di mana yang hanya menengah ke atas yang bisa mengakses, tapi juga masyarakat kita yang ada di menengah ke bawah, 150.000 masyarakat di Bintan ini harus kita sentuh juga dengan program-program di Pantai Trikuara dan juga desa wisata yang insya Allah kita akan kunjungi nanti. Jadi saya apresiasi sekali. Berikutnya lapangan kerja Pak. Kalau Bapak tadi cerita 60% PAD kita bergantung dari pariwisata, dan mungkin kalau ditambah ekonomi kreatif naik lagi. Ini kita harus pertahankan Pak. Jangan sampai saudara-saudara saya yang baju kuning, mana tangannya di atas yang baju kuning? Yes, yang baju kuning ini khawatir kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencarian. Ini kita harus berjuang Pak buat dia. Dan Pak Kadis sepatunya juga ada warnanya kuning. Jadi ini merupakan satu kebersamaan Pak. Jadi saya ingin memastikan lapangan kerja tetap terjaga. Yang kedua adalah mengenai protokol COVID-19. Saya ingin mengapresiasi dari pertama kali kita merapat di pelabuhan sampai sekarang, Pak Kepala KKP, saya akui Pak, ini mungkin salah satu yang terbaik di Republik kita Pak. Jadi saya akan laporkan ke Pak Menkes. Kebetulan Pak Menkes kawan saya naik sepeda. Jadi nanti saya akan laporkan Pak. Kita ingin gercep, geber, dan gaspol. Gercep gerak cepat, geber kita gerak bersama, nggak bisa gerak sendiri-sendiri. Dan gaspol garap semua potensi untuk membangkitkan, mempertahankan industri pariwisata dan ekonomi kreatif, karena 34 juta rakyat Indonesia menggantungkan dari penghasilannya di sektor ini. Saya kalau biasanya itu nggak banyak seremonial, tapi saya tadi tersentuh. Tolong slide ya Pak Wahab diangkat yang terakhir, wish list. Gitu Pak ya, konkret aja Pak ya. Jadi saya akan memberikan arahan di sini. Pak Hari sama Pak Tomo mohon dicatat. Tuh, coba ya, oke. Ini yang pertama ya. Saya hadir di sini, memang tugas saya 5 destinasi super prioritas. Tapi kita sama-sama ketahui 1,3 juta hampir tahun lalu datang ke Bintan dan Batam ini secara total gerbang nomor 2, nomor 3 dari wisatawan dan pariwisata di Indonesia. Tepuk tangan untuk Jeffrey. Jadi saya sudah izin ke Pak Presiden, walaupun arahannya itu 5 destinasi super prioritas, saya bilang saya harus datang Pak ke sini. Oh silakan katanya. Dan jangan lupa, jangan datang yang di atas saja tapi ke bawah juga. Makanya setiap kunjungan kita akan juga menyentuh desa wisata. Jadi jangan khawatir. Jangan untuk teman-teman council, don't be afraid. Let's not worry that Batam, Bintan, and Kepri will not be our priority. It will be our priority. Dan saya ini pengusaha dulu Pak, jadi nggak terlalu. Saya yakin bapak-bapak akan counting on my words. Nah, jadi pertama, untuk membantu dalam upaya membuka Bintan Resorts ini, saya tugaskan Deputi terkait nanti di Rapim untuk kita mulai langkahnya mempercepat Pak. Karena bulan depan Imlek, setelah itu akan ada event-event besar. Jadi kita nanti akan bikin monitoringnya, progres kita untuk pembukaan Bintan, khususnya yang tadi zona A ya, zona A, zona B, dan zona lainnya itu bisa kita eksekusi dengan cepat. Jadi ini saya berikan arahan langsung kepada Pak Deputi. Yang kedua, mendapatkan prioritas vaksinasi. Nah, ini saya nggak mau sugarcoat ya. Ada 2 pemikiran Pak Menteri Kesehatan dan saya. Saya ingin mendahulukan teman-teman yang ada di frontliners di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Namun Pak Menteri bilang ya harus setara dong, kan saya ngurus 270 juta rakyat Indonesia, nggak sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Nah ini yang kita lagi bicara terus dalam konsep kesetaraan, dalam konsep berkeadilan, agar sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang sekarang terpuruk ini diberikan pertimbangan yang khusus. Bukan didahulukan karena kita lebih spesial, tapi karena betul-betul masyarakat ini membutuhkan vaksin
lebih dulu karena kita berinteraksi dengan banyak wisatawan baik dari luar negeri maupun domestik. Jadi yang kedua ini I'm gonna work hard and I will be working hard together with my colleagues. So please I guess we need to work together and to achieve yang nomor 2 itu. Yang ketiga, nah ini untuk vaksin mandiri sedang ada pembahasan di Kadin, yang akan mengawal itu Kadin dan Kemenko Perekonomian, juga kerjasama tentunya dengan stakeholders terkait. Minggu besok kelihatannya akan ada pengumuman. Perusahaan-perusahaan yang ingin melakukan vaksin mandiri harus mendaftar. Ada di satu pintu di Kadin Indonesia. Jadi ini saya bisa gercep langsung. Mestinya Pak Ketua Kadin ini ikut di rapat saya, tapi karena dorongan dari dunia usaha ingin melakukan vaksin mandiri, dia harus stay, dia harus melakukan pembicaraan dengan PEN, Pemulihan Ekonomi Nasional. Tapi ada wakil dari Kadin di sini kalau nggak salah, mana tadi wakil dari Kadin? Anaknya Pak itu, Pak Maruf. Nah ini dia anaknya Pak Maruf. Ini nanti bisa menjembatani pendaftaran dari para keinginan daripada para pengusaha di sini yang ingin menyelenggarakan vaksin mandiri. Nanti Dinda tolong dibantu ya. Ini baru pemerintah memberikan instruksi ke swasta, ini baru kali ini nih. Tapi kan kita out of the box ya Pak ya. Karena Kadin ini bergeraknya cepat dan mereka ada di Pemulihan Ekonomi Nasional. Jadi kita untuk yang nomor 3 ini insya Allah Pak, minggu depan let's hope for good news. Apalagi wishlistnya next? Itu saja Pak. Itu saja. Dan selesai. Dan saya tutup dengan konkret langsung ini 1, 2, 3. Sungguh enak buah rambutan. Sekali lagi. Sungguh enak buah rambutan. Enak dimakan bersama-sama. Alangkah bahagia saya sampai di Bintan, destinasi wisata internasional kebanggaan Indonesia. Thank you Pak Kadis. Terima kasih Pak Asisten, Pak Bupati, luar biasa. Teman-teman semua Forkompinda, kita siap bekerja bersama. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much. Kami sudah berada di Desa Wisata Ekang. Desa wisata ini merupakan kemasan wisata ekowisata yang kali ini dikunjungi oleh Bapak Menteri Pariwisata Bapak Sandiaga Uno, yang beliau saat ini masih berada di perjalanan dari Lagoy menuju Desa Ikang. Oke, kita akan masuk ke Desa Wisata Ikang. COVID ini segera Allah cabut. Amin. Betul menggunakan bahan yang ada di kampung. Very nice Wayan. Kita tidak menggunakan artificial. Wayan artinya di mana? Saya berdugu Pak. Berdugu. Darah dingin, darah panas. Tapi hatinya di sini kalau panas hati kita sejuk. Itu yang kita harapkan Pak. Ini jadi receptionnya di sini ya? Ya, di sini kayak udah kayak hotel ini Pak. Pak Kadis.
kontur ya, konturnya nggak diganti. Nah yang ini yang single Pak. Oh ini lagi tinggal tapi kayaknya Pak Tom lagi zoom itu. Ada rencana Pak Tom ini Pak. Suasana pedesaan. Bapak tiga hari baru sini Pak puas Pak. Satu malam di Pengalap Pak. 3 hari di Kepri Bapak bisa. 3 hari di Kepri. Yang KIK wajib ya. Nah, KIK wajib minat. Jadi ini menyebutnya Desa Ekang. Desa Ekang Anculai. Ekang. Kecamatan Teluk Sebung, Kabupaten Bintang. Teluk Sebung ya. Sebong Pak. Teluk Sebong. Oke, rekan-rekan, teman-teman media dan para Bapak Asisten, Pak Kapolres, Pak Kajari, para deputi, Pak Kadis, dan yang paling saya hormati Pak Wayang. Desa Ekang Anculai ini di Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepri ini, Kepulauan Riau, menjadi satu best practice ya menurut saya. Salah satu contoh yang terbaik yang saya pernah kunjungi berkaitan dengan pengelolaan desa wisata. Bukan hanya infrastruktur, interkoneksinya, tapi juga keterlibatan masyarakat. Ada 800 kepala keluarga yang terlibat dalam pengelolaan. Ada receptionnya sampai kepada kegiatan-kegiatan aktivitas di sini, sepeda, berkuda, olahraga, jogging dan lain sebagainya. Jadi saya ingin menawarkan pariwisata berbasis alam nih Pak Asisten, ekowisata. Jadi kalau kita bicara Bintan, selain daripada ya tentunya yang besar-besar di Lagoy, ada juga opsi untuk wisatawan domestik terutama merasakan satu sensasi tersendiri yang ada berbasis alam pedesaan seperti ini. Yang kedua, saya ingin apresiasi karena ini tadinya adalah kebun karet yang boleh dikatakan lahan yang kritis ya, atau lahan yang tidak kurang optimal pengelolaannya. Pak Wayan ini masuk membawa satu semangat restorasi untuk melestarikan kembali, dan kita bisa lihat bahwa lahan X kebun karet ini sekarang terkelola dengan baik dan konturnya tidak diubah-ubah. Jadi ini menyesuaikan dengan keadaan alam dan kearifan lokal. Membuka lapangan kerja buat berapa orang Pak di sini Pak? Sebelum COVID kita ada 35, setelah COVID ini ada 20. Jadi ada 20 lapangan pekerjaan kita harapkan dengan kebangkitan Kepri, Kabupaten Bintan, Kecamatan Teluk Sebong. Mudah-mudahan bukan 35 lagi tapi jadi 70 Pak karyawannya untuk buka lapangan kerja bagi masyarakat sekitarnya. Saya beri kesempatan mungkin karena Pak Bupati masih nyantai di sana, kepada Pak Asisten kalau ada yang disampaikan. Ya. Itulah atas nama Pak Gubernur kami ucapkan selamat datang dan selamat kembali di Pak Sekda mungkin. Pak Gubernur tadi saya sudah kontak beliau tadi masih Jakarta. Masih Jakarta? Tapi usahakan mengejar kalau bisa. Wah jangan Pak. Nah, saya atas nama pemerintah provinsi Pak Menteri terima kasih telah mengunjungi di ya 3 level wisata lah ya, di tingkat eksekutif, medium sampai ke community based tourism yang langsung ke lapangan, berdialog langsung. Tapi masih banyak lagi yang potensi yang masih membutuhkan sentuhan masukan dari Pak Menteri yang sudah ongoing proses ya, terutama di 13 titik pulau-pulau yang kami rencanakan untuk pengembangan kawasan ekoturism, aquaturism. Nanti saya akan mengatur dengan Pak Deputi, kedua Deputi. Yang tadi yang yang ya penyengat itu Pak ya? Pengalap. Pengalap. Short term ini hari Senin saya ke Jakarta, jumpa mungkin Pak Sesmenko atau Pak Menko atau Pak Sekretaris Dewan Nasional KIK untuk menyampaikan usulan lengkap KIK pariwisata yang nanti off-nya tahun 2015 awal oleh Pak Arif ya jelas ya. Saya dampingi terus beliau dan saya ikuti dan mohon izin sementara didampingi oleh Pak Profesor Laksmana Purwan Masetio sama Pak Profesor Yudhoyono untuk mengawal proses ini. Namun secara administrasi kami sudah lakukan. Baik. Satu surat untuk Pak Menteri ada pada saya, untuk izin saya ceknya ke Pak Deputi
Ya, dan nanti setelah itu ada presentasi, kami undang bersama gubernur, mengundang seluruhnya untuk dapat hadir di tingkat pembahasan antar kementerian di mungkin minggu depan atau minggu lagi. Baik. Laporan awal Pak Menteri. Terima kasih Pak Kapten, Pak Wayan. Terima kasih Pak Menteri. Terima kasih rekan-rekan semua. Terima kasih banyak sudah datang ke Desa Wisata Ekang, di mana pengembangan desa ini kita betul-betul dibilang unik, sangat unik karena apa? Kita berkolaborasi awalnya itu dengan ketua pemuda desa di sini, di mana di sini kita tidak memiliki yang namanya GM, manajer Pak, namanya itu ketua pemuda yang ngelola sini Pak. Jadi harapan kami ke depan, gimana caranya setelah masa COVID-19 ini berakhir, kita bisa meningkatkan performa tourism kita, sehingga kita bisa lagi menerima wisatawan mancanegara. Karena di sini untuk yang menginap sebelum masa COVID itu 70% adalah dari mancanegara, terutama dari Perancis Pak. Dari Perancis ya? Iya Pak. Lewat Singapura maksudnya? Lewat Singapura Pak. Oh. Jadi dan di sini durasi stay-nya itu paling kurang itu 2 malam Pak. Ada yang sampai 28 hari ada. Jadi proyek berikutnya dari Desa Ekang itu adalah Eko Wisata Mangrove, yang nantinya juga ada Eco Lodge di sana. Ya, itu kerjasama antara Kementerian Kehutanan yang diwakili oleh Kehutanan Provinsi, di mana sudah kita dapat SK melalui kelompok tani. Bersama kita juga itu lewat hutan kemasyarakatan Pak Menteri, dan ini dalam proses sih sebenarnya sekarang. Untuk jangka pendek kita akan melakukan wisata mangrove-nya dulu. Mungkin kita butuh waktu mungkin 10 tahunan lah nanti untuk mewujudkan impian kami membuat Eco Lodge itu. Eco Lodge yang berbasis Alam. juga alam dengan pengelolaan hutan mangrove yang sangat-sangat kita perlukan untuk menghasilkan oksigen dan alam yang lebih berkelanjutan. Sebelum saya memberikan pandangan akhir dari Pak Kapolres, ada yang mau disampaikan Pak Omang? Pak Digit? Cukup? Baik, Pak Kadis? Nah, desa wisata ini, Ekang Ancula ini adalah prototipe yang saya ingin angkat menjadi replikasi di daerah-daerah lain dengan kearifan lokal, juga melibatkan masyarakat. Desa wisata ini dikelola oleh Pak Wayan tapi dengan warga desa bersama dengan BUMDes ya, dengan pemudanya, Karang Taruna dan Pok Darwis. Tadi saya ketemu dengan Pok Darwisnya, kelompok sadar wisata. Dan lokasinya ini walaupun di luar dari enclave di Bintan Lagun, tapi tidak terlalu jauh juga dari bandara, dan view-nya ini ada danau yang menurut saya mewah sekali. Jadi walaupun ini mungkin bintang 3, tapi view-nya ini bintang 7. Wah, terima kasih Bapak sudah ngasih saya bintang Pak. Nah, ini saya kasih bintang Pak. Oh, ya, terima kasih banyak itu Pak. Nah, saya lihat fasilitas dan diakomodasi ini saya lihat sendiri tadi sama Pak Hari, sama Pak Tom, deputi kami, bahwa ini bisa dikatakan sebagai salah satu desa wisata yang punya standar tinggi. Dari segi kelayakannya, kamar mandinya, maupun juga saya bilang tempat tidurnya, ada AC-nya juga, ada TV-nya, ada kopinya juga. Dan ini ada catatan saya juga bahwa ternyata selain dari aktivitas yang banyak, resepsionisnya ini 24 jam Pak ya. Jadi kalau ada yang perlu handuk malam-malam bisa dilayani ya, dan layanan kamar. Nah, yang paling saya suka karena sudah ada Go Digital di sini. Ada WiFi dan WiFi-nya gratis Pak ya. Iya betul. Jadi Rp600.000 untuk yang tadi itu dapat juga WiFi dan makan pagi dan naik kuda ya. Saya juga cek di travel online Pak sebelum ke sini. Platform reviewnya nih menarik banget Pak. Platform reviewnya teman-teman di atas 8, hampir 9. Dan semuanya wisatawan mancanegara yang mereview dan memberikan hampir 9. Topnya itu 10. Malah saya lihat banyak wisatawan dari mancanegara memberi angka 10 Pak. Jadi itu kita perlu apresiasi.
Nah, sekarang kita adaptasi kepada pandemi, Pak. Gimana caranya? Tadi Pak Asisten sudah sampaikan bahwa kita terus kualitas dari aspek kesehatannya, Pak. CHSE, K4, kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan keberlanjutan lingkungannya Bapak sudah pasti tahu. Dan ecotourism ini, yang eco-lodge itu kita dukung 100%, Pak. Wah, terima kasih banyak, Pak. Karena ini juga menjadi salah satu daya tarik ya. Mangrove itu, daerah yang mengelola mangrove itu kualitas yang terbaik, Pak. Jadi menurut saya friendly destination seperti ini sangat friendly kepada family. Saya rekomendasikan untuk masyarakat berwisata di desa wisata, salah satunya desa wisata Ekang Anculai yang bisa memberikan dampak ekonomi kepada ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Saya berikan kesempatan kepada media, teman-teman pers di akhir kunjungan kita di Kepri ini untuk jika ada pertanyaan. Pak, ini di tengah pandemi kan ekoturism sedang giat-giatnya Pak dibicarakan. Bagaimana pandangannya mengenai potensi dari desa wisata ini? Oh, potensinya luar biasa. Menurut saya kita melihat 1,3 juta wisatawan datang di Bintan di tahun 2019, anjlok tahun lalu. Jika kita bisa mereposisi bahwa wisatawan domestik ini yang menjadi fokus daripada pengembangan desa-desa wisata seperti desa Ekang Anculai ini, potensinya sangat luar biasa untuk menggerakkan ekonomi dan juga membuka lapangan kerja seluas-luasnya, melestarikan alam dan memberikan pengalaman storynomic. Malah saya bilang tadi lain kali ke Bintan, Pak Deputi boleh tinggal di yang mewah-mewah tadi. Saya pengen coba tinggal di sini. Karena yang tadi di sana udah sering saya, Pak. Di sini belum pernah, jadi nanti mudah-mudahan bisa diatur. Kami dengan senang hati. Dan kalau Pak Asisten bisa bikin event juga provinsi di sini, Pak Kapolres, tim buildingnya Pak Sigit juga bisa di sini, Pak. Ini akan sangat membantu di saat-saat yang sangat sulit. Pak, di tahun 2020 kan Bintan dianugerahkan sebagai daerah perbatasan paling inovatif, Pak. Apa saja sih Pak yang kira-kira bisa ditiru oleh daerah perbatasan lainnya dari Bintan ini? Pertama, pelibatan masyarakat. Saya salut bahwa Bintan, Kepri melibatkan masyarakat dalam pariwisata yang sekarang menjadi 60% penyumbang dari anggaran pemerintahan. Kedua adalah protokol kesehatan yang ketat dan disiplin. Kita tahu Bintan ini terluar berbatasan dengan Malaysia dan Singapura. Jadi protokol-protokol kesehatan, protokol COVID-19 ini sudah diterapkan seperti tadi yang saya lihat dengan mata kepala sendiri. Ketiga adalah pariwisata yang berkualitas. Bahwa kita punya target dari jumlah wisatawan, tapi kadang-kadang kita lupa dampak pariwisata ini terhadap lingkungan, terhadap ekonomi masyarakat. Kita ingin pariwisata yang lebih berkualitas, lebih berkelanjutan. Nah, kita bisa belajar dari Bintan. Ini mudah-mudahan bisa menjadi motivasi dan inspirasi bagi daerah-daerah lainnya. Pak, terkait dengan pariwisata air seperti di Treasure Bay tadi, bagaimana cara dari Kemenparekraf tersendiri untuk membangkitkan pariwisata di Bintan? Wisata bahari ini kita ada klaster tersendiri dan mulai dari atraksi tadi kan luar biasa ya, danau air asin terbesar di Asia Tenggara. Jadi kita akan membangun satu klaster khusus untuk memberikan prioritas kepada wisata bahari. Kita ini negara maritim. Kepri ini 96% perairan. Jadi memang pariwisata dan ekonomi kreatifnya juga harus fokus kepada sisi maritimnya. Nah, wisata bahari inilah menjadi ujung tombaknya, dan kami di Kemenparekraf nanti Pak Ari dan teman-teman deputi yang lainnya akan mengarahkan bagaimana kebijakan-kebijakan kita lebih bisa memberikan peluang agar wisata bahari ini bisa berkembang. Pak, izin Pak, terkait wisata yang berkualitas, karakteristik seperti apa Pak yang harus dimiliki sektor pariwisata sehingga bisa dikatakan pariwisata yang berkualitas? Kalau kita lihat di desa Ekang Anculai inilah prototipe pariwisata yang berkualitas. Pertama,
melestarikan lingkungan berkelanjutan. Kedua, kearifan lokal, berbudaya, mengajak masyarakat. Ketiga, kita lihat bagaimana membuka lapangan kerja. Sampai 35 kita harapkan jadi 70. Keempat, disinilah geliat ekonomi rakyat, karena yang dijual adalah produk-produk hasil masyarakat setempat. Nah, inilah yang berkualitas yang kita ingin, agar keberlanjutan kita dijaga, kebersihan dijaga, keselamatan, kesehatan, dan tentunya harapan kita pariwisata menjadi lokomotif agenda pembangunan Indonesia ke depan. Oke. Ya, masih Bebusa juga deh saya ngomongnya. Mulai ngomong 18 menit. Halo guys. Dia ada terong. Pisang kijang. Kijang. Kijang, ya. Wah, ini dia kesukaan saya. Singkong. Bibit singkong. Bibit singkong lah paling ini. dan ini unggulannya yang ini bengkoang. Nah, ini bengkoang. Kita nggak tahu. Bengkoang ini untuk asinan, Pak. Jadi pemenanas, Pak, sebetulnya. Jadi nanti iya bisa teman. Sekarang nanas permintaan yang paling tinggi di tengah kota. Jusnya, Pak. Jadi nanti ini pisangnya apa ya? Ini pisang ungu, Pak. Pisang ungu. Agak unik sih di sini. Di sini kakak ini yang masih kurang begitu terus di kampung. Ini pisang apa tuh kayak kayu gitu? Ini karena harus diambil. Baru bisa dimakan. Kacang banget. Pisang tanah, tapi yang paling unggulan ya. Bisa diolah lah, kan bisa dimakan kan? Inilah hasil yang kita misalnya restoran. Jadi ini kita pakai dari kebun sekitar sini. Nah, nanti salah satu yang bapak makan juga hasil dari kita. Mantap. Ini dari masyarakatnya mana? Ibunya namanya siapa nih, Bu? Sandra Dewi, Pak. Mirip tapi memang. Ini Bu, Ibu Mulyani dari Ibu Desa Ekang Ancula ini ya. Dan sehari-hari mengembangkan produk-produk hasil bumi ini, Bu ya. Selama ini penjualannya gimana, Bu? Itu apa selama ini kami memang mayoritas seperti ini, tapi untuk penjualannya kami hanya ke pula-pula gitu, Pak. Oh, pengepul aja. Pengepul, nggak ada Berarti belum ada mekanisme Ibu langsung ke pembeli ya, harus lewat pengepul. Iya. Dan harganya gimana, Bu? Harganya stabil atau banyak turun justru? Ya, kalau memang apa Pak, sebenarnya harganya itu belum gimana ya, belum tinggi gitu kan. Belum bisa menghadirkan kesejahteraan ya Iya. buat masyarakat. Oke, kalau misalnya harapannya gimana nih, Bu? Ya, harapan kami Pak, kalau kita untuk pemasaran dan untuk nilainya itu kami Ditingkatkan ya, pengolahannya berarti ya, packagingnya. Tapi ini kayaknya produk-produknya sih memiliki kualitas yang sangat baik ya, Bu ya. Jadi harapannya kita catat, dan di tengah pandemi ini anjlok ya pendapatan ibu-ibu ya. sangat anjlok Pak.
Ada bantuan dari pemerintah? Ya, Belum. ada sih, tapi kan itu para petani kayaknya, kalau para petani nggak Bantuan ada. sosial sudah datang, tapi kalau buat para petani malah justru belum terima ya Bu. Ini seragamnya dari mana Bu? Dari Ibu PKK. Oh, Ibu PKK. Bagus. Seragamnya ini batik khas Teluk Sebong nih, Bintan ya. Baik kalau gitu teman-teman, ini harapan dari ibu-ibu, kita harus kerja keras, bantu pemasarannya sehingga kesejahteraan masyarakat bisa meningkat dan membuka lapangan kerja buat anak-anak muda khususnya ya. Anak-anak muda harus balik bertani gitu, karena produk-produk ekonomi kreatif itu dihasilkan dari kuliner-kuliner yang berkualitas. Pemandangan bintang 7 kalau ditambah jadi kayak